Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah dari kelas BKM semester 1 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di ovarium. Oogenesis ini mengalami dua pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis. Yang pertama ada oogenium. Oogenium adalah sel germinal awal dalam proses oogenesis yang terletak di ovarium, bentuk dasar dari sel telur dan jumlah kromosom yang diploid 2N. Sel-sel oogenium mengalami pembelahan mitosis selama perkembangan embrio dan sebelum kelahiran. Oogenium ini kemudian akan matang menjadi oosit primer. Oosit primer ini akan memasuki meiosis 1 hingga ovulasi. Kemudian, oosit primer memasuki meiosis tetapi berhenti di fase profase 1 hingga saat ovulasi. Setelah fertilisasi, oosit sekunder akan melanjutkan ke meiosis 2. Pembelahan ini menghasilkan ootit sel yang lebih besar akan berkembang menjadi ovum. Badan polar yaitu sel kecil yang dihasilkan, dan pembelahan asimetris biasanya tidak berfungsi. Ootit ini kemudian mengalami pematangan untuk siap menjadi ovum yang siap difertilisasi. Selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma atau spermatozoa yang terjadi di testis. Spermatogenesis ini akan menghasilkan spermatogenium, yaitu sel induk sperma yang memperbanyak diri melalui mitosis dan meiosis. Pada mitosis berkembang menjadi spermatosit primer, yaitu hasil dari pembelahan spermatogenium secara mitosis, yaitu pembelahan dari meiosis 1. Pada spermatosit ini akan menghasilkan dua spermatosit sekunder, yaitu sel haploid yang dihasilkan dari pembelahan pertama secara meiosis dalam proses spermatogenesis. Pada tahap ini terjadi pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan spermatid. Spermatid adalah hasil dari pembelahan meiosis 2 yang mengalami proses perubahan morfologi yang berfungsi merubah dari sel bulat dengan nukleus menjadi sel sperma terspesialisasi. Spermatid akan menghasilkan spermatozoa, yaitu sel kelamin pada reproduksi pria yang memiliki kromosom, berfungsi untuk membuahi sel telur dan membentuk embrio. Selanjutnya ada struktur sperma. Yang pertama ada bagian kepala, bagian tubuh tengah, dan terakhir ekor. Bagian kepala terdapat akrosom, yaitu organel berbentuk kubah yang terletak di bagian kepala sperma dan mengandung enzim hidrolitik, berfungsi untuk membantu sperma menembus lapisan luar sel telur. Yang kedua ada nukleus, yaitu menyimpan materi genetik, berfungsi sebagai pusat komando untuk mengontrol aktivitas sel. Yang ketiga di bagian tengah adalah leher, bagian yang menghubungkan kepala dengan bagian tengah sperma. Yang ketiga ada mitokondria, yaitu bentuk spiral, berfungsi untuk menghasilkan ATP, sumber energi yang diperlukan untuk gerakan sperma. Dan terakhir, di bagian ekor ada membran plasma. Struktur panjang berfungsi sebagai alat gerak. Ekor berfungsi untuk mendorong sperma banyak bergerak melalui cairan reproduksi perempuan, memungkinkan sperma untuk mencapai sel telur. Kemudian yang terakhir ada ovum struktur. Yang pertama ada follicle cell, yaitu sel-sel yang berada di sekitar ovum yang berfungsi untuk mendukung dan melindungi ovum selama perkembangan. Kedua ada corona radiata, yaitu lapisan sel yang mengelilingi ovum yang terdiri dari sel-sel granulosa, berfungsi untuk mendukung dan melindungi ovum. Yang berikutnya ada di tengah
bagian tengah yaitu nukleus menyimpan materi genetik dan memiliki jumlah kromosom haploid. Kemudian ada sitoplasma, yaitu cairan di dalam ovum yang mengandung organel dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian di bagian luar yang berwarna kuning ada zona pellucida, yaitu lapisan jernih yang mengelilingi membran plasma, berfungsi sebagai pelindung dan memainkan peran dalam proses fertilisasi atau penyaringan. Berikutnya ada ruang perivitelin adalah terletak antara membran plasma ovum dan zona pellucida. Ruang ini mengandung cairan dan memiliki peran penting dalam ruang proses fertilisasi dan perkembangan sel telur. Kemudian di bagian warna ungu ini ada plasma membran, yaitu selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luas sel dan memisahkan sitoplasma. Dan terakhir ada nukleus, yaitu bagian penting dari nukleus yang berfungsi dalam sintesis ribosom dan produksi RNA.